Baik, bunga sekuntum di atas batu. Indah mereka, harum baunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Aduh, diam aja nih. Ayo, pada kemana nih? Ada kan orangnya kan? Oke, Gencana. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Selamat datang teman-teman, selamat malam ya. Selamat kembali di ruang tumbuh. Oke, sebelumnya silakan di absen dulu ini para leader semuanya hadir dari mana aja. Silakan yuk kita absen dulu yuk. Dan jangan lupa yuk temanin aku di sini on cam, kita on cam bareng-bareng ya karena kita akan menuntut ilmu. Biar ilmunya makin berkah nih kalau kita makin on cam ya. Salah satu adab kita menuntut ilmu. Ayo silakan on cam. Mana nih absennya? Tadi udah ada Aceh. Mana si Aceh? Aceh ini kayaknya pernah absen ya. Memang semangat banget nih kamera. Aceh, paling cepet lah kita didatengnya. Oke. Makassar, Jateng. Oke, yang mana lagi? Silakan yuk absen dulu yuk. Batang Kuis. Wow, Batang Kuis. Batang Kuis itu di mana, Mas? Mas Khairul Imam. Di mana tuh Batang Kuis? Aku baru dengar. Anjur. Oh, nih ada temennya Amira nih. Ada dari Aceh juga nih, Mir. Siapa Mir temennya? Oke, ada Banten juga. Wow, jauh-jauh ya. Oke. Dari mana lagi nih? Tadi dari Batang Kuis. Coba Mas, Batang Kuis itu provinsi mana? Cianjur, Kerinci. Oke, kalau Kerinci, Jambi ya, Jeri ya. Oke, teman-teman semuanya udah pada makan kan? Ya, itu, bagi yang masuk Isya gitu ya, boleh. Ini kan kita udah masuk Isya, tapi maghribnya udah pada semua ya. Ini Aceh baru maghrib nih, biasanya ini jam 7. Oh, Sumatera Utara. Oke. Oke, selamat datang ya teman-teman semuanya di ruang tunggu kita yang ke-11. Nah, jadi hari ini kita akan masih belajar nih. Udah gak kerasa sampai pada hari ini gitu ya. Pada sampai malam ini kita udah masuk ke pertemuan 11. Nah, aku mau cari tahu dulu nih, siapa yang ikut dari ruang tunggu satu? Ada nggak? Yang nggak pernah absen? Coba aku pengen lihat ada nggak nih? Aduh, emang nggak salah nih kakaknya satu ini nih. Oke, Amira ada lagi nggak? Oke, Kak Siti Yuliani nih. Ada lagi nggak nih? Oh, kalau yang hospitality itu yang kemarin, yang ruang tunggu pertama banget. Pertama kali kita mulai. Ayo, siapa pengisinya? Siapa nih? Coba Kak Amira, ruang tunggu satu siapa sih Kak pembicaranya Kak? Ayo, sebelum kita ini sambil nunggu pembicara kita ya, kita siapa nih mana nih? Belum belum kelihatan nih. Yang ngisi itu Kak Resti sama Kak Jaswan. Ah, Yuli ya, kasih Yuli. Oke, teman-teman. Mungkin aku mengingat kembali ya. Kayaknya ada yang baru gitu kan, yang baru join pada malam hari ini. Selamat datang. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Apa sih sebenarnya ruang tumbuh ya? Nah, jadi ruang tumbuh itu merupakan program ya pengembangan diri atau tempat untuk bertumbuh teman-teman dari Sandi Nation Youth dari Sandi Nation ya yang ngebantu teman-teman atau sebagai wadah teman-teman untuk sharing and caring. Nah, yang mana diisi oleh mentor dan Sandi Nation Youth Ambassador dari Sandi Nation. Nah, itu. Tema yang kita bahas juga beragam, mulai dari self development, karir, bisnis. Nah, teman-teman juga bisa nih konsultasi ya, apalagi malam hari ini pembicara kita langsung nih dari mentor ya, mentor dari Nation. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai strategi meningkatkan mutu karir melalui networking. Nah, ya, jadi teman-teman,
di zaman sekarang gitu ya, ketika kita mau masuk kerja, kalau dulu mungkin orang melihat pasti salah satunya mungkin ada China IPK gitu ya. Nah, ternyata banyak jalur nih, salah satunya networking. Nah, jadi sangat penting ya untuk berjejaring. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan juga nih momen pada malam hari ini atau di setiap kegiatan dari Sandi Nation ya untuk membangun networking. Kayak gitu. Nah, ternyata bisa. Nanti kita cari tahu gimana sih ya cara meningkatkan mutu karir melalui networking. Nanti kita akan sharing-sharing langsung nih bersama pakarnya gitu ya, bersama Mas Arifin. Beliau merupakan mentor ya, mentor dari Sun Indonesia. Kayak gitu, teman-teman. Kayak sebelumnya ya, aku hampir lupa nih. Aku buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu malam hari ini forum kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, aku Jaswanto ya selaku host pada malam hari ini yang akan menemani teman-teman selama kurang lebih nanti sampai ya 1 jam 2 jam ke depan ya sampai jam 9 maksimal kita akan belajar bareng. Nah, bagi yang baru kenal atau teman-teman yang lain, kenalin aku Jaswanto. Aku merupakan Sandi Nation Youth Ambassador tahun 2023 dari Provinsi Jawa Barat. Kayak gitu ya. Oke, nah sebelumnya sambil nunggu pemateri kita ya, aku mau ngenalin dulu sedikit pemateri kita pada malam hari ini. Oke, bentar ya, aku coba buka dulu profilnya. Oke, nah Mas Arifin atau nama lengkapnya adalah Arifin Ihsan Rismansyah. Beliau lahir di Garut ya 27 November. Beliau merupakan seorang entrepreneur, SME facilitator, speech writer, love community development. Dia mencintai community development, terus suka traveling juga, suka membaca dan suka film. Pengalamannya juga banyak ya, salah satu pengalaman, organisasi, lalu achievement, salah satu achievement Mas Arifin yaitu sebagai winner ya, winner of Entrepreneur Movement Nation atau Gerakan Kewirausahaan Nasional pada tahun 2023. Kemudian beliau juga merupakan winner of Student Creative Program gagasan tertulis PKMGT tahun 2010 dan scholarship from Baitul Mal Unisba. Nah, experience-nya juga banyak teman-teman. Beliau merupakan speech writer and content plan dari Sandi Uno ya, dari Pak Sandiaga Uno mulai dari tahun 2019 sampai sekarang nih. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat gitu ya IG Pak Sandiaga Uno siapa yang pegang, nah, mungkin bisa dilihat ya gitu ya. Ternyata Mas Arifin nih salah satu manajemennya. Terus social media team for Rosan Roseni pada tahun 2022 sampai sekarang. Dan banyak lagi nih teman-teman, luar biasa sekali. Pokoknya pengalamannya sangat luar biasa. Untuk pendidikannya, beliau pernah kuliah di Islamic Banking and Finance, yaitu Bandung Islamic University, terus MA Persis Senior High School, terus SMP-nya di MTS Persis 76 High School, gitu ya. Dia juga aktif di organisasi, salah satunya itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GKAP, sebagai Wasekjen DPP pada tahun 2021 sampai dengan sekarang dan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia atau ADKI sebagai co-founder. Beliau juga merupakan nih speaker and trainer, banyak juga ngisi-ngisi sebagai trainer gitu ya. Oke, mungkin apakah Mas Arifin sudah hadir bersama kita di sini? Halo Mas Arifin, sepertinya belum ya. Coba aku panggil dulu sebentar. Sambil nunggu boleh teman-teman ya di on cam. Sekali lagi kita on cam. Oke, sebentar aku sambil manggil eh, pembicara kita pada malam hari ini yang ingin siap untuk sharing-sharing ya. Sebentar. Oke, yuk on cam yuk. Nah, sambil aku mau ngajak ngobrol dulu. Oke, Mas Arifinnya udah join juga.
Yuk teman-teman, Mas Arifin udah join nih teman-teman. Yuk kita hargai pembicara kita. On cam bagi yang tidak ada masalah dengan device-nya gitu ya. Biar kelihatan juga nih wajah cantik, wajah ganteng dari para leader semuanya gitu ya. Oke, halo Assalamualaikum Mas Arifin. Sudah join Mas? Oke, Assalamualaikum. Kedengaran jelas, Mas? jelas Mas. Sebentar ya. Coba Mas Arifin on cam nggak? Biar saya spotlight dulu, Mas. Kita cek suara dulu. Ada noise nggak dari suara? Aman sih. Aman ya, teman-teman? Coba, Reksen, aman nggak suara Mas Arifin? Coba ya, sambil aman. Oke, sebentar ya. Kita tunggu dulu, Mas Arifin. Oke, Mas Arifin, sedang di mana nih, Mas? Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin beliau lagi siap-siap gitu. Oke, teman-teman, ayo. Nih, udah ada nih. Oh, makasih banyak, Mas Teguh Ridwan Syah ya. Kayaknya aku pernah lihat nih. Sebelumnya udah pernah join ya di pekan lalu ya, Mas Arif, Mas Teguh ya. Oke, Masya Allah semangat banget. Oke, sambil nunggu Mas Arifin ya. Sebentar, teman-teman. Oke, halo, selamat malam, Mas Arifin. Malam sebentar, aku ada telepon dari ibu Oke. sebentar ya. Siap-siap. Oke, teman-teman yuk on cam. Nah, sambil nunggu Mas Arifin, mungkin aku mau ngajak ngobrol dulu deh. Yuk, yang hadir dari Sandi Nation lagi. Di ruang tunggu pertama. Coba, Kak Yuli, halo Kak Yuli, apa kabar? Assalamualaikum. Oke Kak Yuli, aku pengen denger dong kesan pesan Kak Yuli selama ikut ikut Sandi Nation lagi. Ikut ruang tunggu. Ya, dari 1 sampai dengan ke 11. Gimana nih testimoninya, Kak Yuli? Boleh sedikit ya? Silakan. Kita ngobrol dulu ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat malam semuanya. Salam. Excited sekali. Oke, jadi eh saya udah berapa kali ikut ruang tunggu ya? Dari awal sih. Dari awal yang pertama itu yang ngisi ruang tunggu itu Kak Jaswan, teman-teman ngebahas tentang self development. Yang hostnya itu Kak Resti, SCA dari Jawa Barat. Ini acara ruang tunggu atau biasa kita sebut RT ya. RT ini seru banget sih. Apalagi kemarin tuh di bagian apa namanya hospitality itu keren banget. Eh, Banyak banget anak muda yang menghirup angin segar katanya soal kerjaan. Jadi ruang tumbuh ini juga dampaknya besar. Kita bisa tahu info loker, kita bisa punya jejaring baru, kita punya kenalan baru. Itu dari ruang tunggu ini nih luar biasa. Kita bisa ketemu sama orang Aceh, orang Jawa Tengah, Kalimantan. Ini teman-teman kalau mau tahu Kak Jaswan ini orang Kalimantan nih teman-teman. Asli Kalimantan. Jadi kita bisa ketemu banyak orang walaupun terpisah jarak dan waktu yang berbeda, tapi di ruang tunggu ini kita tumbuh dan berkembang bersama. Aduh, kamera jauh ya kan. Ini kameranya dari Aceh nih teman-teman. Keren pokoknya ruang tunggu nih. Oke, Masya Allah. Keren ya. Keren. Aduh, luar biasa nih Kak Yuli nih. Oke, makasih banyak testimoninya. Tuh teman-teman ya. Jadi nggak rugi nih teman-teman meluangkan waktunya gitu ya di malam Jumat, Jumat malam gitu ya, Jumat malam. Nah biasanya mungkin ada ya karena besoknya Sabtu gitu ya, weekend gitu mungkin ada yang ya jalan sama pacarnya mungkin ya. Tapi teman-teman salut nih, Anda masih mau belajar. Oke, Kak Amira senyum-senyum nih. Udah punya pacar belum Kak Amira? Aduh, kesana nunggu ya. Oke, halo Mas Arifin udah apa kabar? Sudah dong. Ya, kita nggak Oke, bisa nolak kalau siap. ada telepon dari ibunda ya.
Oke, oke Mas Arifin mungkin untuk mempersingkat waktu juga langsung aja ya Mas Arifin. Waktunya saya persilakan untuk Mas Arifin sharing-sharing bersama teman-teman ya pada malam hari ini. Kepada Mas Arifin saya persilakan. Oke guys, terima kasih. Malam, assalamualaikum. Uh, saya senang banget nih bisa akhirnya menyapa teman-teman di Nation ya, sadar karena ikuti prosesnya dari mulai uh, ini ya, konsep bagaimana menduplikasi semangat entrepreneurship-nya Bang Sandi di yang panasnya kerja keras cerdas gitu. Plus bisa semakin banyak ya, dari berbagai latar belakang pendidikan dan juga daerah memiliki visi dan misi yang sama, yaitu bagaimana kita bisa menjadi seorang di khususnya salah satu fokus dari Mas Andi adalah tes gimana, masih jauh suaranya, Suaranya agak kecil Mas. suaranya agak kecil. Uh, belum jelas. Belum Mas. Belum kedengeran. Oke, sebenarnya udah better sih cuman kayak mendem gitu. Mendung suaranya. Hmm. Coba tes kita. Satu, dua, tiga. Sebelum juga. Gimana teman-teman? Sebenarnya jelas sih masih um, em, kalau di aku sih masih kedengeran sih masih dapat sebenarnya poinnya. Cuman emang agak kecil aja. Suaranya kecil ya. Ini sih. Hmm. Kedua, masih kecil nggak? Biasanya. Udah sih sekarang gimana teman-teman? Kalau di saya sih udah lumayan lumayan better better. Sudah oke. Ini berjalan aja ya. Nanti info aja kalau masih kecil. Iya, coba lanjut dulu aja. Jadi mau ikut namanya itu dari Tapi ini hilang Mas suaranya. masih hilang suaranya. Iya, kalau pas ngomong gini sih enggak, tapi tadi kayak tenggelam timbul gitu. Sambil Putus-putus. masih jauh suaranya. Ini bagus. Ya.
Teh Reni hadir nggak? Iya, Mas. Teh Reni hadir nggak, Mas? Suaranya putus-putus. Tes 1 2 3. Kedengaran? Kedengeran, Mas. Kedengeran. Better? Better, better. Better ya? Oke, better. Baik, mohon maaf kendalanya. Jadi ini lagi nggak di rumah, lagi di jalan, kemudian mampir ke kafe, jadi mungkin kurang maksimal apa namanya wifi-nya. Teh Reni hadir nggak ya malam ini? Kalau Ibu lagi di Lombok, Oh, lagi di Lombok. Oke. Siapa? Kalau dari Super Kids siapa aja nih yang join? di sini ada Mas Jafar. Ada Mas Jafar ya. Oke. Eh, oh, jadi teman-teman kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak lengkap kalau buka acara, biasanya di acaranya Mas Andi khususnya gitu ya, tanpa pantun. Boleh cakapnya ya, di chat, di kolom chat boleh. Yo, dibantu teman-teman. Cakep. Dehidrasi karena panas, kurang minum aqua. Cakep. Cakep. Pergi keliling Indonesia dengan tas backpacker. Selamat Cakep. malam, Sunday Nation Youth Ambassador semua. Dengan semangat kerja 4 as, saya yakin semua bisa jadi leader. Amin. Yeay, tanya. Oke, guys, jadi apa namanya? Mungkin bisa kita masuk ke slide. Ya, masuk ke slide. Jadi, oke, boleh just lakukan dibantu. Nah, oke. Nah, sebelumnya saya pengen menyapa dulu nih. Ini kan beberapa teman-teman sudah ketemu dengan saya, khususnya yang kemarin itu di Aceh, kemudian Surabaya, Bandung, ya, Bogor, kemudian terakhir di Jakarta, Mas. Beberapa kali ketemu dengan saya. Terima kasih sudah saling sapa. Oh, yang terakhir itu kalau nggak salah di acara bedah buku ya, teman-teman. Bedah bukunya ya salah satu ini ya. Kemudian juga ada juga yang kemarin saling sapa di acara inaugurasi ya, inaugurasi apa namanya Indonesia Youth Ambassador di Rumah Dinas Kemenparekraf. Jadi salam sehat semua yang sudah ketemu, baik yang belum pernah bertemu, mudah-mudahan silaturahmi bisa kita sambung dan bisa menjadi pintu rezeki bagi kita semua. Next. Nah, ini saya sebenarnya pengen cerita dulu. Ini kita sharing aja ya. Jadi kalau memang nanti di tengah diskusi ada yang bertanya boleh. Jadi nggak mesti di sesi Q&A. Ini kenapa ada? Ini ada yang tahu nggak apa namanya? Gambar apa? Boleh di chat? Yuk di chat teman-teman. Boleh di chat. Kira-kira gambar apa? Paper, Mas. Oke. Sticky note. Oke. Oke. Reminder, task, sebagainya. Ini berawal tahun 2023 dulu. Saya masih 2023 2002 sorry 2002 2003
Ini udah ada yang lahir kan? Atau masih belum lahir? Mungkin ada yang udah lahir, ada yang belum. Eh, apa namanya? 2000 sudah. Oke, terima kasih. Masih plan. Jadi eh, ini adalah zaman dulu itu namanya Mading, majalah dinding. Jadi majalah dinding itu salah satu sarana kita bagaimana mengekspresikan data-data atau mengekspresikan eh, karya, tulisan, gambar dan sebagainya dari siswa, kemudian dikurasi dulu oleh apa namanya OSIS, kemudian baru ditempel. Ini awalnya itu adalah saya juga nggak tahu kenapa dulu tiba-tiba disuruh untuk ngurusin atau ngisi mading lah gitu di sekolah. Nah mulai dari situ hmm, sebenarnya nggak kepikiran, tiba-tiba ya udah isi aja gitu, dari mulai gambar, mau kolek dari teman-teman, tulisan, puisi, sampai salam-salam dan sebagainya gitu, macam-macam. Tapi ternyata ini adalah salah satu bagian rangkaian dari apa yang menjadi perjalanan hidup saya. Dari situ ternyata berpengaruh ke saya yang di tahun 2023 ini. Sekitar 20 tahun ya, Insya Allah. Tenang, uh, kayaknya jauh banget gitu, itu 20 tahun yang lalu akhirnya kok uh, berpengaruh gitu. Next slide. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu ke teman-teman semua yang ada di sini, apa sih tujuan karir, apa sih tujuan hidup kalian semua? Karena gini, kalau kita berkontemplasi gitu, ya mungkin di sini ada yang masih kuliah, ada yang sudah bekerja, ada yang sedang mencari kerja, atau ada yang sedang mencari jodoh gitu. Tanya ke dalam hati sanubari terdalam, apa sih tujuan kita hidup gitu. Kemudian apa yang sedang kita jalani ini apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, ini yang menjadi kadang pertanyaan saya ketika dulu memasuki masa-masa galau lah gitu. Antara biasanya sih masa-masa ini itu antara mau lulus kuliah dan mulai untuk berkarir. Jadi berpikir kita ini memang benar-benar uh, udah sesuai dengan apa yang kita inginkan, tujuan hidup kita atau belum gitu. Karena kadang-kadang karena saya pernah mengalami apa yang saya jalani itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan atau apa yang saya sudah perjuangkan. Nah, balik lagi ke teman-teman di sini. Selama ini apakah sudah ya, tujuan hidupnya itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Bagi teman-teman mungkin ada yang saya mau tanya nih, ada yang sudah nonton biografinya David Beckham di Netflix atau biografinya uh, Michael Jordan di Netflix. Nah itu kita bisa lihat dua-duanya atlet, yang satu basket, yang satu sepak bola. Mereka sudah disiapkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi atlet gitu, dengan segala macam lika-likunya. Sehingga mindset mereka ketika dari kecil kemudian sudah menjadi profesional, mereka sudah terbiasa, mereka menerima, mereka mencintai pekerjaan mereka. Nah, ini kita bertanya lagi ya. Nah, buat teman-teman di sini yang tidak merasakan seperti itu, maksudnya gini, ini kan kita itu tidak bisa memilih kita dilahirkan oleh siapa, dari keluarga mana, di daerah mana dan sebagainya. Tapi kita kan bisa belajar bagaimana harus menjadi seseorang atau manusia yang lebih baik. Tapi kita juga bisa belajar dari kita tidak mesti mengalami ya. Pengalaman itu maksudnya kita tidak. Jadi Pak, ini ada pepatah yang bilang begini. Pengalaman terbaik adalah pelajaran terbaik adalah belajar dari pengalaman, ya kan? Tapi apakah pengalaman itu harus kita rasakan sendiri? Saya pikir
itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari diri kita maupun dari orang lain. Nah, maksudnya gini, mereka untuk menjadi seorang sukses itu sudah di planning sejauh sejauh mungkin gitu. Sudah di plan, sudah direncanakan dari mulai kandungan dari orang tua. Ya. Nah, bahkan ya bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW saja ya itu sudah di planning sebelum pada saat alam semesta ini diciptakan. Nabi Muhammad SAW. Artinya kesuksesan itu harus kita rencanakan. Nah, Sunday Nation ini, ya, Sunday Nation ini adalah bagaimana kita mencetak para pemimpin masa depan yang akan menjadi bagian dari suksesi 2045 Indonesia Emas, di mana kita harus bisa keluar dari jebakan income trap. Income trap itu apa? Jadi kita tidak bisa seperti Korea atau Jepang gitu yang sudah mereka sudah jauh atau bahkan Cina yang sudah menjadi negara yang maju gitu. Nah, rencana ini penting untuk dilakukan karena akan bersinergi. Balik lagi ke tadi, ke slide yang pertama adalah jalan ini. Ya. Bagi saya itu akan berubah, akan menjadi bagian dari kisah hidup saya dan karir saya ke depan. Nah, apalagi teman-teman di sini yang sudah mulai masuk jenjang kuliah, kemudian bekerja dan sebagainya. Apakah sudah sesuai roadmap yang teman-teman perkirakan, yang persiapkan, atau orang tua inginkan? Nah, itu adalah ini pertanyaan yang memang saya ingin kembalikan kepada teman-teman dan dijawab dengan ya dengan hati masing-masing. Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, apakah sudah optimal? Kalau belum, apakah mulai menyerah atau terus memperjuangkan ya seperti itu. Next. Nah, mungkin di sini ada yang merasa. Ini saya mau tanya nih ya. Ini berdasarkan data ya. Ini yang Bapak Mendikbud kita di Menteri bilang hanya 20% lulusan perguruan tinggi yang bekerja sesuai keahliannya. Ini yang khusus untuk yang sini kan udah ada yang bekerja ya Jaswanto ya. Nah, saya mau tanya sesuai nggak dengan apa namanya jurusan yang diambil? Mungkin jawabannya ada yang sesuai, ada yang tidak. Ya, ya ada yang tapi 20%, hanya 20%, termasuk saya. Termasuk saya. Jadi gini, suatu hari saya mengikuti seminar ya. Ya. Suatu hari saya mengikuti seminar bagaimana merencanakan masa depan. Bagaimana kamu di masa depan. Kemudian saya ditanya oleh Nanas, kamu memang 5 tahun ke depan jadi apa? Saya bilang, setelah lulus ini saya mau ambil jurusan saya mau ambil jurusan ekonomi syariah. Dan saya akan menjadi ekonom atau seorang bankers. Oke. Ketika lulus sekolah, saya bingung tuh. Saya mungkin lupa perkataan itu, ucapan itu. Ketika memilih jurusan, pastikan kita memilih yang pertama adalah PTN ya. Dulu sempat hampir mau masuk Unpad, tapi pas cari-cari ternyata nggak start dan sebagainya. Akhirnya saya memperjuangkan mimpi saya untuk bisa menjadi seorang bankers, yaitu masuk ke jurusan keuangan perbankan di salah satu perguruan swasta di Bandung. Setelah lulus, ternyata saya berhasil tuh menjadi seorang bankers. Saya bekerja di perbankan. Ya.
Saya bekerja di perbankan, menjadi seorang bankers dengan basic keilmuan ekonomi syariah. Saya tahu bagaimana teorinya, karena saya juga seorang aktivis di bidang ekonomi syariah, sering mengikuti kajian-kajiannya, ya. Tapi ada pergolakan batin antara teori dan praktek. Ya inilah kalau basicnya kita seorang aktivis, kadang-kadang apa ya, ada apa yang hal-hal yang kita perjuangkan ternyata eh, tidak sesuai hati nurani, terus sok-sokan ini gitu, idealis gitu. Padahal sudah mulai apa namanya, masuk ke fase selanjutnya untuk bisa apa namanya, ya ini pilihan sih. Maksud maksud saya ada masa-masa di mana kalian memupuk idealisme, kemudian memperjuangkannya dan meraihnya. Saya sudah melewati hal tersebut. Eh, Gak, gak, gak lama, cuma mungkin satu dua tahun di perbankan, dan akhirnya saya menyelami bidang yang saya geluti, yaitu community development, yaitu membina para UMKM, disabilitas, anak muda, bagaimana mereka meraih mimpi menjadi seorang pengusaha atau UMKM. Jadi ya seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan um, jurusannya, tapi ya tidak sesuai jurusannya, tapi masih berkaitan. Karena ternyata UMKM itu pasti berputar dengan permodalan, keuangan dan sebagainya. Pada saat itu saya barulah masuk ke salah satu yayasannya Bang Sandi, namanya Yayasan Setara. Kemudian dalam jangka waktu 1,5 tahun saya menjadi fasilitator sekaligus trader, dan berhasil alhamdulillah secara data itu mungkin dari program yang saya buat dan laksanakan sekitar ada ya kurang lebih 2.000 orang, ya, 2.000 orang di DKI Jakarta yang mendapatkan manfaat pelatihan. Lanjut, next slide boleh. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, ini ternyata ketika ini karena kita lagi ngebahas bagaimana peningkatan karir atau istilahnya menggunakan apa namanya jaringan ya. Ternyata yang mempengaruhi adalah bagaimana kita kemampuan kita berkomunikasi, komunikasi skill. Ya, pertama adalah komunikasi. Sejago-jagonya seorang zaman dia misalnya dari mahasiswa gitu ya, dari mahasiswa IPK-nya tinggi gitu, atau dia prestasi lah secara akademik, tapi kalau tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, baik verbal maupun non verbal, artinya ucapan maupun tulisan, itu sorry to say, di dunia kerja akan sulit bisa berkembang. Karena yang pertama, bagaimana ide-ide kita ya itu bisa dieksekusi melalui tadi, bagaimana komunikasi dengan tim, dengan atasan, dengan bawahan dan sebagainya. Oleh karena itu salah satu yang saya pelajari adalah X. Nah, ini ada 3 hal nih buat teman-teman. Ada 3 hal basic ya manusia ya, yang kadang sering dilupakan. Yang pertama apa coba? Yang pertama adalah bagaimana mendengar dengan baik. Bukan hanya mendengar gitu, tapi mendengar dengan baik. Deep ya, mendengar dengan baik. Itu ini saya baru menemukan ini di salah satu materi coaching dulu. Materi coaching sekitar tahun lalu ya, 2016 atau 17 yang lalu gitu. Bagaimana seseorang itu harus bukan hanya pandai berbicara, tapi harus pandai mendengar. Karena bagaimana seorang apa namanya mau untuk apa namanya menjadi seorang kalau dia tidak bisa mendengar. Jadi ya kan istilahnya kalau anggota DPR itu kan ada reses ya, mendengar aspirasi dan sebagainya. Itu karena mendengar ini adalah bagian dari proses kita
untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi. Ya, jadi teman-teman di sini usahakan ya, atau mulai dilatih lagi, bukan hanya mendengar secara oke gue dengerin dan sebagainya, tapi harus memang mendengar secara deep gitu, lebih dalam lagi, lebih kayak ibaratnya kan kalau kuya-kuya nggak, yuk dengar kalau gue lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena memang eh, karena pendengaran kita itu ya gini nih, ibaratnya kalau kita dipanggil emak kita di rumah gitu ya, ibu kita di rumah, kita kadang terdistract dengan misalnya lagi main gadget gitu atau dan sebagainya. Nah, kemampuan mendengar ini menjadi penting uh, apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin. Kalau cuma menjadi seorang followers ya udah. Tapi ini adalah kemampuan basic. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menulis. Ya. Sorry, yang kedua adalah membaca dulu. Dengar, kemudian membaca. Nah, sampai saat ini, walaupun sudah jarang membaca, saya juga mungkin seperti teman-teman lah gitu. Mungkin ada kadang on, kadang off gitu untuk sekedar meluangkan waktu membaca. Tapi minimal apa yang kita lihat di YouTube, di TikTok itu konten-konten yang memang bisa kita uh, ya kita tingkatkan gitu. Dan artian uh, bisa menjadi pengetahuan. Dan itu jadi gini nih, uh, saya saat ini tuh jauh dari jurusan ya, maksudnya ya nanti akan cerita juga. Membaca ini ternyata yang salah satu yang membuat saya bisa uh, um, terus berkarir, ya, beradaptasi dan sebagainya. Jadi ketika saya menulis, ternyata apa yang saya baca sekitar 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu itu terrecord di memori, dan ketika dibutuhkan itu, oh nyangkut gitu, ada nih. Walaupun ingatan itu lama gitu, tapi ternyata bisa dituliskan. Nah, dituliskannya ya kalau sekarang kan melalui gadget ya, handphone ya, atau apa, laptop dan sebagainya. Tapi tiga hal ini berkaitan, jadi mendengar, ya, membaca, kemudian menuliskan gitu. Dan terakhir adalah salah satunya adalah kita mengucapkan. Jadi tiga basic ini ya seorang manusia, mendengar, membaca, menulis, dan mengucap adalah salah satu bagian penting bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Next. Oke. Nah, misalnya dikatakan tadi komunikasi skill itu adalah soft skill. Di sekolah atau di tempat kuliah kita diajarkan bagaimana hard skill ya. Misalnya yang jurusan akuntansi bagaimana membuat laporan keuangan. Yang jurusannya teknik bagaimana membuat apa namanya karya yang memang secara teknis lah gitu ya. Nah, perpaduan soft skill dan hard skill ini satu kesatuan. Namun, ya, hard skill ini tidak akan bisa optimal tanpa tadi soft skill yang memang mumpuni gitu. Bagaimana misalnya gini, ada seorang yang memang jago bikin bikin suatu produk, tapi dia nggak bisa mengkomunikasikannya, dan itu banyak. Itu banyak. Pernah nggak kalian, ya mungkin teman-teman di sini gitu, punya teman ya, punya teman satu bangku, satu kelas itu yang memang pinter, tapi ya udah segitunya. Tapi ada yang di kelasnya itu ribut terus ya kan, atau bikin onar ya, tapi setelah 5 tahun kemudian ketemu, dia menjadi sosok yang berbeda gitu. Karena ternyata dia berubah karena komunikasi skillnya yang memang meningkat. Dan itu terjadi dengan saya dari teman-teman banyak yang dulunya itu ya biasa ya, sekolah itu biasa aja, tapi karena
ya punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, dia uh, bisa meningkatkan karirnya. Next. Nah, oke. Okay. Sebelum ke situ, nah saya pengen nanya dulu nih ke teman-teman di sini. Boleh nanti yang tahu langsung komen. Yang pertama dikasih kesempatan untuk menjawab ya, Yeswanto. Dikasih kesempatan mic di Dubit. Ya, kita coba dulu nih, kita materi selanjutnya. Siap-siap ya, guys. Ya, siap-siap. Saya akan bertanya nih. Dapat door prize dari saya, ya. Karena agar silaturahmi tidak terputus, saya berikan Bopay 100. Boleh deh ya. Siap-siap ya. Oke. Ada yang tahu? Ini ya. Tolong jelaskan ya. Oke. Tolong jelaskan apa ya, yang dinamakan dengan generasi sandwich. Oke, silakan. Ayo, siapa nih yang duluan? Siapa dulu nih? Ada yang Google tuh Generasi ntar. sandwich apa ya? Ada yang Google nih. Yang pertama dulu kita, ayo, Jason, boleh dibuka mic-nya. Oke, Amira, Mas. Silakan, Mir. Ya, silakan, Mira. Dibuka mic-nya, boleh di turn on. Oke, Ya, selamat malam sambil Mas Arifin. malam, Mira. Oke, yang aku tahu terkait sandwich generation itu adalah di mana salah satu anak itu biasanya dia menanggung keluarganya. Dalam artian menanggung dari segi finansial, kemudian menanggung ya, dari segi ekonomi biasanya gitu. Tulang punggung, intinya menjadi tulang punggung keluarga gitu. Nah, saya mau tanya nih ke Amir. Amir jadi generasi sandwich kan? Ya, kayaknya ya. Saya Kayaknya. generasi Z yang mencakup generasi sandwich juga. Iya. Oke, terima kasih. 100 buat Amira. Ya. Yeay, terima Jawab kasih. pertanyaan nanti dikirim via GoPay. Jadi gini, kenapa kita tuh berada di antara generasi baby boomers, milenial, Gen Z, dan mungkin adik kita yang di bawah ya. Ya, paling hebat kalau duit. Nggak apa-apa. Semua kan pasti semuanya itu ada waktunya ya. Semuanya ada waktunya. Jadi generasi sandwich itu kalau kita lihat kan roti ditumpuk ya. Di atas roti, kemudian di bawah itu ada roti ya. Di tengah-tengahnya itu ada sandwich. Dia yang ditumpuk gitu. Ya, dia menanggung beban di atas dan di bawah. Di atas dan dia harus menanggung beban orang tuanya, kakaknya, tapi dia juga harus bisa mengangkat adik-adiknya atau generasi di bawah. Nah sekarang memang sebenarnya gini, generasi saya ini bukan sekarang doang sih, ya itu di Indonesia terjadi memang puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu. Gitu. Bagaimana kita harus bisa mengangkat harkat, martabat, derajat keluarga orang tua. Itu kan biasanya kayak gitu. Benar gak? Kita kadang disuruh kuat, tapi sebenarnya kita juga tidak kuat. Memang kita terbatas. Nah, apakah salah? Enggak juga. Apakah salah menjadi generasi? Enggak juga. Ya. Mungkin bagi negara lain ini jadi perbincangan yang menarik karena mereka itu kalau udah selesai, mereka udah bisa usia 17-18 tahun, udah dewasa atau 20 tahun, mereka keluar dari rumah, mereka kan terbebas dari saling tanggung jawab gitu. Ya udah dewasa, ngapain gitu. Ya. Masalahnya adalah bagaimana kita yang sedang di posisi itu bisa memanage waktu, memanage keuangan, ya, memanage kehidupan kita, ya. Karena terus terang kita juga karena kita juga mesti bahagia.
kita membahagiakan orang lain, tapi kita juga harus bahagia. Kan ada apa sih apa namanya cita-cita kamu? Oh, membahagiakan orang tua, ya. Tapi kita diri kita sendiri ya nggak bahagia gitu. Ya mestinya ya ini menjadi bahan kita bersama bahwa uh, ya kita harus sama-sama bahagia. Nggak bisa kita membahagiakan orang lain tanpa kita bahagia juga. Oke, nah sekarang masuk ke terima kasih ya Mira, sharing. Dan nggak salah jadi generasi sandwich, tapi yang penting bagaimana kita manage dan bisa keluar dari apa namanya jebakan finansial atau kehidupan. Dan kita harus bahagia gitu, ingat kita harus bahagia. Tapi kalau kita nggak bahagia, apain gitu? Ya. Karena gini, yang saya pelajari di ekonomi syariah dulu itu tujuan utama kita itu adalah kalau kita punya segitiga apa namanya piramid ekonomi syariah. Tujuan utamanya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Ya, kebahagiaan di akhirat gitu. Kalau bahasa Qurannya videonya hasanah, hasanah. Dia harus bahagia di dunia dan bahagia juga di surga. Mungkin ada yang nggak bahagia di dunia secara materi, tapi kan tadi manajemen hati dan sebagainya. Gitu guys. Nah lanjut ke bagaimana meningkatkan mutu karir melalui networking. Next, Kesanto. Nah kita harus percaya diri dan berani. Mungkin sebagian orang dulu, aku mau tanya deh, boleh chat ya? Di chat. Ada nggak di sini? Sorry, di sini ada yang dari kecil atau pernah nggak dari kecil sekolah sebenarnya pernah dibully nggak? Pernah dibully nggak? Coba jawab iya atau tidak. Iya atau pernah atau tidak atau iya atau tidak. Silakan. Pernah nggak dibully sama teman, keluarga gitu? Ya. Bully yang ada. Oke, intinya kan ada ya. Ya, ada beberapa ada Anif, ada Nelly ya, kemudian Susi ya. Ini yang Nelly ini kayaknya memang ini aktor intelektual kayaknya ya. Jadi kita pernah dibully, tapi mungkin kadang juga kita pernah membuli orang lain, ya, ya. Eh, pernah juga secara tidak sadar gitu, karena memang budaya di Indonesia itu kadang ya berlebihan gitu, bagaimana mencemooh gitu, mencemooh orang dikit-dikit apa gitu sebagainya. Tapi ya itulah realitanya. Dan itu terbawa sampai ke dewasa gitu. Jadi kadang tidak berani berekspresi, tidak berani untuk uh, apa namanya mencoba sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman dan sebagainya. Padahal kita sudah diajarkan oleh orang tua kita sejak kita lahir balita bahwa kita harus berani, berani, benar nggak? Berani, percaya diri dan sebagainya. Tapi kadang kita lupa bahwa lingkungan di sekitar kita itu membentuk kita menjadi pribadi yang uh, takut, baper dan sebagainya. Ya. Jadi kadang ya mungkin ini budaya memang mesti kita ya, hilangkan lah ya, karena ya saya juga pernah dibully gitu sebagai, tapi mungkin ya karena keseringan itu jadi ada semacam antibody yang kita melawan gitu, dan akhirnya ya kita ya mungkin sebagian orang bisa keluar dari itu, tapi bagi sebagian orang lain itu masih tersimpan di alam bawah sadarnya ya, bahwa dia ya udah gitu terima apa adanya gitu. Jadi pertama adalah bagaimana bisa percaya diri dan berani, karena inilah kunci bagaimana kita bisa meningkatkan mutu karir kita di depan. Next. Nah, ini ada yang tahu nih siapa? Sayangnya orangnya nggak datang nih Mas. Nah, kalau orangnya nggak datang, tahu lah ya Ivan ya. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Sekarang media sosial itu adalah kartu nama kita, benar kan?
di sini lebih sering tukeran nomor atau follow-followan Instagram atau TikTok. Sa- Kalau saya kalau saya sih sekarang malahan banyak daripada tukar-tukaran nomor telepon, malah minta aja saling follow gitu, saling follow Instagram dan sebagainya. Ya, nah sosial media kita saat ini itu bukan hanya sekedar sosial media, benar kan? Bukan hanya sekedar bagaimana kita membagi aktivitas, tapi menjadi brand identity kita gitu. Mungkin di materi sebelumnya ada ya kali ya, bagaimana membangun personal branding gitu, ya kan? Bagaimana? Nah, kita lihat di depan followersnya di Instagram hampir 5.000. Ya. Kemudian juga dia bikin tuh profilnya. Dia lagi magang di tempat saya di SMP Sesara. Dia lagi di Bandung, ya kan? Kemudian kuliahnya di Universitas Pasundan. Nah, hal-hal seperti ini, nah ya, bagaimana sosial media sekarang itu bertransformasi bukan hanya tempat curhat doang membagikan momen, tapi menjadi brand identity kita. Nah, kita karena teman-teman di sini sudah menjadi bisa di nation dia sadar, berhati-hatilah untuk bagaimana bersosial media dengan baik, bagaimana apa namanya memposting sesuatu atau berkomentar sesuatu kalau memang dirasa kita tidak mengetahui pengetahuan yang mendalam isu-isu yang ada, kita mendingan keep sambil sambil terus belajar. Karena tadi kalau dulu apa namanya uh, mulut adalah pedang, kalau sekarang itu ya dari jemari kita adalah ya bisa jadi pedang yang menusuk kita ya berbalik arah gitu. Nah, sosial media ini penting. Jadi teman-teman kalau memang uh, ingin um, nanti berkarir, sosial media juga berkarir. Ya, bagaimana kita membantu diri kita, apakah menjadi seorang apa namanya pengusaha, gitu, atau menjadi seorang profesional, gitu, guru dan sebagainya. Ini di manage aja dengan baik. Next, ya suatu. Nah, ini beberapa organisasi yang sempat saya uh, yang pernah dan sedang. Ada nggak dari logo-logo ini yang pernah kalian ikutin? Oke, kalau ada sebutkan. Kalau ada sebutkan. nggak ada. Aku udah ada HMI. Oke, ya bisa sampai ada lagi yang lain. Cuma daftar doang. Oke, gak ikut. Oke. Nah, organisasi pertama yang saya ikutin itu kalau nggak salah OSIS ya. OSIS ya. Kemudian OSIS, kemudian nih JPR ini ada remaja masjid, ya. Kemudian forum lingkar pena, karena dulu sering senang menulis, dan organisasi yang sekarang sedang saya ini jadi organisasi ya. Jadi setelah lulus kuliah sudah saya nggak lagi berorganisasi, ya. Dan baru berorganisasi lagi itu 2 tahun belakangan ini, ya. Sekarang aktif di GKRAPS, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, dan juga Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Tapi organisasi lain inilah yang membentuk saya. Bisa sebutkan sesuatu ya, ini ada KOPMA, Koperasi Mahasiswa, bagaimana dulu belajar menjadi seorang profesional yang mengelola koperasi dengan anggota apa dulu ya, ribuan lah mahasiswa gitu. Bagaimana menjadi seorang pengusaha gitu. Ya saya tahu dunia usaha, dunia profesional dari KOPMA. Kemudian ini Asia Afrika ini adalah semacam conference ya, conference internasional. Dulu diadakan di Bandung zaman kalau nggak salah uh,
yang Kang Aher atau Deddy Yusuf gitu kalau nggak salah. Jadi kita bersama teman-teman dari Asia dan Afrika kumpul di Bandung untuk ya, kalau dulu zamannya bukan SDGs, masih MDGs, Sustainable Development Goals kan sekarang. Kalau dulu masih Millennium Development Goals, MDGs. Ya, so old ya. So, kan itu jadi memang ya gitulah. Kemudian ada FLP, FLP ini Forum Lingkar Pena, kumpulannya para penulis, latihan dan sebagainya, sharing, pemikiran, tulisan dan sebagainya. Ini ada Persis, tempat saya sekolah Persatuan Islam. Ya, banyak banyak memasukkan nilai-nilai kehidupan ya, selain tentunya nilai agama. Dan ini ELC ini semacam klub bahasa Inggris lah gitu di kampus dulu. Ya, ya pingin ini aja sih, coba-coba speaking gitu ya. Walaupun ternyata tidak ini tidak terlalu, tapi ini berpengaruh juga ketika saya ikutan conference di sini bisa ketemu banyak orang. Ya minimal kita terlatih untuk bisa berani berbicara bahasa lain yang bukan bahasa ibu kita dengan negara atau orang dari negara lain. Ini udah FOSE. FOSE ini forum Tauhid Studi Ekonomi Islam. Karena major saya ekonomi syariah, Islamic Finance and Banking. Ya ini banyak inilah, banyak. Sudah ada BEM, kemudian mentoring dan sebagainya. Nah ini dari berbagai banyak organisasi. Maksud saya gini, kenapa saya menjabarkan ini semua? Inilah networking saya, ya, yang saya punya, ya, yang saya tarik, ya alhamdulillah sampai sekarang masih bersilaturahmi. Bahkan grup-grupnya masih ada tuh sampai sekarang, walaupun yang masih menjadi pendengar setia gitu ya, pembaca setia di grup apa gitu. Tapi info-info yang kita sharing tukar itu ternyata menjadi jalan atau pintu kita berkarir. Saya juga tidak membayangkan dulu bisa bekerja bersama dengan Bang Sandi gitu, dengan Mas Sandi. Karena itu tadi, oh ini ada Mas Arifin ini ada lowongan nih, kerjanya ini, cocok nggak? Wah cocok nih, ya udah. Wah ternyata saya mendapatkannya dari alumni FOSE, ya itu tadi, dan power of orang dalam gitu. Ya, orang dalam itu adalah jaringan, berjejaring, bikin kita berjejaring. Nah di sini mungkin saya Indonesia juga, ini kan sudah berjalan ya mau 1 tahun lah ya, 1 tahun kurang lebih gitu. Teman-teman khususnya gitu di sini. Nah inilah yang akan nanti menjadi mitra yang akan menjadi pembuka rezeki dengan apa namanya kegiatan atau pekerjaan. Karena kadang gini, saya juga tidak akan memberikan pekerjaan atau project yang saya punya kepada orang yang saya tidak kenal. Pasti saya akan kasih ke orang yang saya kenal. Di mana ya, ya teman-teman sepermainan saya, teman organisasi dan sebagainya. Kan nggak mungkin gitu yang orang yang baru kenal bisa aja gitu, tapi kan kita mesti cek lagi. Kita nggak tahu mindset mereka seperti apa, terus kerjanya seperti apa. Ketika kita berjejaring, kita udah tahu nih orang ini seperti ini, dididik seperti ini. Ya. Oleh karena itu kenapa pentingnya berjejaring ya ini akan membantu kita menjadi salah satu yang membantu kita bagaimana meningkatkan karir kita di masa depan. Lanjut, ya Swanto. Nah, selanjutnya apa? Selain banyak berjejaring, ya kita harus selalu curious dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Kenapa? Ketika kita sudah apa ya, sudah kayak udah deh cukup di sini, nggak mau kepo lagi hal-hal yang memang baru, nggak mau kepo lagi apa namanya isu-isu terkini, ya udah tertinggal gitu. Karena kan kita tadi tujuannya di sini adalah menjadi leader kan, menjadi seorang pemimpin. Kalau tidak, udah nggak ada keponya lagi, udah
udah berhenti belajar, udah kita tertinggal. Karena kalau yang saya tahu itu dulu pernah dapat quote, taharoku fa'ina fil harokah barokah. Jadi bergeraklah karena dalam dalam proses kamu bergerak itu terdapat barokah. Berkahnya apa? Ya ilmu pengetahuan, teman, dan sebagainya. Jadi guys, sekali lagi, ya kalau kalian pengen menjadi, ingin maksudnya terus berkembang, jadi sukses, jangan sekali-kali berhenti untuk belajar. Dan tetaplah rakus atau haus untuk ilmu pengetahuan, bagaimana kita bisa uh, ya kepo lah ya, tapi kepo dalam hati ya, positif. Next. Nah, yang terakhir adalah networking dengan Tuhan. Kita berjejaring dengan Tuhan. Karena apa? Ternyata kita udah kenal nih sama Pak Sandi, sama Teh Reni, sama Bu Erna, sama Deswanto, sama Siti, Angga dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak memasukkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai religiusitas ya ke dalam diri kita, ya begitu sebaliknya, ya itu ya pasti ada yang kurang gitu. Dan memang ternyata di balik itu semua ya kita kembalikan kepada Tuhan kita. Cuma kadang-kadang kita ingatnya pas susah doang gitu, pas seneng ya gitu deh. Nah kenapa gini? Ini contoh di saya. Ya seorang mau tanya tadi, CV saya udah dibacain belum? Sudah, sudah Nah, Mas. ya. Nah, itu kan gini. Saya itu kuliah jurusan keuangan, perbankan. Ya, kan? Namun sekarang terakhir ini malah aktif menjadi istilahnya content creator, walaupun bukan yang namanya yang di depan lah gitu. Jadi sebagai content brand sebagai. Ternyata gini nih, ketika saya sekarang misalnya mungkin ditanya nih sama Pak Sandi, saya mau ke sini, kira-kira kontennya apa? Nah, itu kan kita butuh inspirasi ya, butuh inspirasi. Nah, inspirasi itu kadang kalau lagi gacor gitu istilahnya, luar biasa cepat gitu. Kita nulis apa dan sebagainya. Tapi kalau memang nggak ada, itu blank sama sekali. Nah, di situ saya berpikir, oh ternyata kita itu bisa ya, bukan hanya karena terbiasa dan memang kita expert di situ, tapi ya memang ada kuasa Tuhan di situ. Jadi berjejaringlah dengan Tuhan, karena itu yang menjadi pegangan. Ada hal-hal lain yang memang kadang tidak masuk di akal, yang saya rasakan sendiri gitu. Kita ini adalah kuasa Tuhan. Kalau Pak Sandi bilang ini adalah kita ditolong sama Allah. Jadi dari beberapa hal yang kadang Pak Sandi juga berkontemplasi, oh alhamdulillah ya bro, kita ya mungkin ini berkat Allah deh. Kadang kita merencanakan sesuatu nih, mau ketemu tokoh dan sebagainya, nggak sempat ketemu. Ternyata kalau memang kita ketemu, ternyata malah jadi musibah gitu. Nah itu hal-hal yang memang di luar nalar, kita memang jadi. So guys, jadi balik lagi saya tarik ke materi awal, di mana di situ ada majalah dinding ya, ada majalah dinding isinya ada tulisan, gambar, puisi, cerita, dan lain sebagainya. Ternyata di situ akan menggambarkan, ya, bagi saya ternyata itu adalah tanda ya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata jalur kamu itu bukan di perbankan, bukan di keuangan, tapi justru kamu itu ternyata menjadi seorang penulis gitu. Dan alhamdulillah, saya juga nggak tahu ya, mungkin bisa tadi mungkin dibacakan di sini dari mulai community development, kemudian 2,5 tahun di sekretariatan yang
yang apa namanya ngurusin jadwalnya Bang Sandi, surat menyurat dan sebagainya, pindah ke sosial media, kemudian balik lagi ke community dan sebagainya. Ternyata di akhir saya diminta untuk bagaimana menulis pointers atau speechnya Pak Sandi gitu. Ternyata, oh kamu itu nulis gitu. Dan apa yang kamu baca selama ini tuh berpengaruh loh terhadap karir kamu gitu. Nah, betul. Jadi kita ya connect dengan Allah itu untuk apa namanya, bagaimana kita bisa. Nah, jadi teman-teman, apa yang kalian saat ini kerjakan, ya, yang kerjakan, baik itu sifatnya pekerjaan maupun hobi, lakukanlah dengan ketulusan hati, lakukanlah dengan baik, karena suatu saat apa yang kalian kerjakan saat ini itu akan bermanfaat dan menjadi masa depan kalian nanti gitu. Jadi kalau punya hobi ya, punya selera gitu. Jadi yang memang bisa berkesinambungan gitu. Ya, berkesinambungan. Mungkin sekarang nggak akan kepake gitu. Mungkin tapi suatu saat gitu. Jadi saya tuh mengalami beberapa profesi gitu. Dan alhamdulillah itu ternyata sangat berhubungan dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Ya. Bukan hanya dan akhirnya nih, walaupun saya sekarang masih bekerja ya istilahnya under paymentnya pasangan secara personal, tapi alhamdulillah ya saya punya side job, saya punya usaha lain yang saya bisa mempekerjakan sekitar 7 orang gitu. Ya, saya bisa mempekerjakan 7 orang dengan bayaran yang bagus juga gitu. Dengan bayaran yang bagus gitu. Ya alhamdulillah gitu. Nah, maksud saya adalah teman-teman di sini ketika tidak sesuai jurusan, tidak sesuai dengan impian, pilihannya bisa meneruskan, tapi dengan maksudnya ya bisa meneruskan atau meninggalkan dan mencari hal yang baru. Tapi kalau kalian memutuskan bertahan, ya pastikan bahwa kalian melakukan hal tersebut dengan terbaik gitu. Walaupun mungkin kalian lihat bukan bidang saya. Dan itu saya mengalami hal itu sekitar 3 tahun yang bukan bidang saya, yang saya stres tiap hari gitu. Tapi ternyata itu baik buat apa yang saya kerjakan saat ini. Semua itu terkoneksi gitu. Jadi mungkin ada orang yang tujuannya itu ya, kalau sekarang kan ada kereta cepat ya dari Jakarta ke Bandung gitu ya, memang dia punya fast track lah gitu, tapi dengan harga yang mahal gitu. Dengan Halim, kebetulan kemarin saya udah cobain tuh dari Halim ke apa namanya ke Padalarang itu, ya ampun cepet banget nggak kerasa. Terus kita ya kayak nggak sempat mau tidur gitu udah nyampe aja. Mungkin ada yang seperti itu, atau ada yang pakai kendaraan umum gitu, kendaraan umum misalnya bis, ya misalnya bis ataupun kereta kayak kereta biasa gitu, itu sangat melelahkan. Jadi nggak usah balik lagi, kita tidak bisa memilih kita terlahir seperti apa, tapi kita bisa memilih untuk bagaimana kita berjuang ya, kita berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita ya, tujuan kita dengan baik. Itu sih dari saya. Terima kasih teman-teman, kita sharingnya malam ini. Mulai kita sharing follow itu mana itu sosial media saya, kita sharing follow ya. Nanti aku follow back. Dibilang aja di DM, aku SEA, aku SEA dan sebagainya. Nanti kita kalau ada pertanyaan, mau sharing secara pribadi silakan. Aku open banget sih. Apalagi ini ya teman-teman lah di sini. Masih adik-adik saya gitu yang memang saya juga ikut berproses tumbuhnya SD. Oke, silakan guys. Terima kasih. Jaswanto, kita buka sesi pertanyaan jika ada. Kalau nggak ada, kita tutup.
Oke, makasih banyak Mas Arifin. Masya Allah. Gimana teman-teman? Seru ya. Ini udah ada yang mau nanya nih Mas. Tapi sebelumnya Silakan. teman-teman, sebelum masuk ke saya tanya jawab, aku izin menyampaikan satu dulu ya. Jadi sebelumnya kita ada presensi dulu ya. Teman-teman silakan diisi. Itu udah dikirim di kolom chat. Oke, sambil. Ini udah ada satu nih Mas yang mau bertanya. Silakan mungkin Silakan. langsung aja ya. Oke, silakan Kak Nelly ya. On cam dong, yuk on cam yuk katanya. Itu nggak apa-apa Iya, sih. tuh kan on cam. Silakan. Oke Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam gitu kan. Jadi ada satu pertanyaan saya dari tadi saya menyimak tentang keberanian ya. Poin keberanian di sini. Nah, jadi kebetulan di saya sendiri bisa dikatakan seorang aktivis di sini. Nah, berbicara tentang keberanian kan, jika kita nih punya teman, teman kita nih mengalami pelecehan, misalnya di kampus gitu kan. Nah, ketika kita bersuara, kita bakal salah satunya itu mungkin kampus itu kan nggak semuanya kampus open gitu. Jadi kayak mereka tuh bakal menyelesaikan kasus. Karena setahu saya, kampus itu nggak bakalan menurunkan akreditasnya ya. Kebanyakan yang saya tahu kayak gitu dengan kasus-kasus yang ada gitu kan. Saya selalu ikut demo dengan beberapa poin yang kami ajukan seperti tentang pelecehan seksual. Nah, saya bersikeras di tentang pelecehan seksual. Sedangkan ketika di kampus saya sendiri, ketika saya bersuara, saya itu terkena misal saya bakal di DO, saya bakal ini dan itu dengan saya mahasiswa semester akhir gitu kan dengan ancaman yang berbagai ancaman. Nah, sedangkan saya orang yang tidak tahan di bawah ancaman dan saya tidak tahan ketika sesuatu yang saya benar-benar kayak ngelawan tapi saya harus diem gitu. Ini teman saya yang mengalami pelecehan gitu kan. Nah, saya tuh tipe orang yang nggak bisa diem tentang ini. Karena saya selalu orang kayak ikut demo tapi saya berbicara tentang pelecehan seksual sedangkan di kampus saya sendiri saya diem gitu kan. Nah, ada dua pilihan di sini. Menurut kakak, apa yang harus saya lakukan? Mungkin pilihan yang pertama itu ketika saya bersuara, saya bakal kena DO atau ini dan itu bakal ngehancurin awalnya tuh kayak bakal ngehancurin cita-cita orang tua saya yang pengen anaknya tuh jadi sarjana. Nah, untuk poin yang kedua itu ya nggak mungkin dong saya sebagai temen saya ini yang punya power ketika saya bersuara, saya nggak bersuara dan diam aja. Itu apa sih Kak? Gimana sih Kak? Karena yang kita tahu sekarang banyak banget kasus pelecehan, salah satunya di kampus, bahkan di luar, di kantor atau dimanapun itu banyak. Dan di sini tuh penekanannya memang seakan-akan wanita ini kayak nggak ada harganya sama sekali dan itu yang bikin saya kayak geram banget gitu Kak. Mungkin dari Kakak tuh gimana sih tanggapannya apa yang harus saya lakuin gitu Kak? Terima kasih. Sama-sama keren banget. Aku langsung jawab aja ya. Jadi gini, berani itu bisa sporadis atau bisa terukur dan terstruktur. Saya sih termasuk orang yang memang vokal bukan secara uh, mulut ya, di ketulisan dan sebagainya. Dulu sampai sempat saya bilang gini, oh, kalau kita bisa berbisik, kenapa harus teriak? Dan ternyata ketika saya berbisik, itu lebih optimal daripada berteriak-teriak. Nah, balik lagi, ini memang kasus ya pelecehan ya, memang atau kasus yang lainnya yang memang ada kaitannya dengan apabila kita teruskan akan berdampak negatif kita. Kalau kita diem itu menjadi perlawanan hati nurani gitu. Balik lagi ke diri sendiri nih, gimana Nelly menyikapinya gitu. Kalau Nelly memang berat atau lebih berat ke menyuarakan, silahkan tapi harus terukur, struktur, sistematis, pelajari secara lengkap kemungkinan ABC-nya ketika ibarat mungkin apa di sini ada yang pernah main catur atau Nelly pernah main catur ketika kita memindahkan pion-pion kita atau uh, misalnya kuda dan sebagainya itu
kita udah punya antisipasi berbagai gerakan lain dan sebagainya. Ya, jadi jangan jangan kita harus berstrategi lah gitu, berstrategi. Karena kalau kita melawan hanya sporadis, ya, tujuan kita kan tadi ingin bagaimana kasus ini terpecahkan, tersolusikan sebagainya. Kalau kita melawannya secara tidak sistematis dan sporadis, itu tidak akan tercapai. Makanya kita perlu merencanakan. Ketika plan A nggak bisa, ada plan B. B nggak bisa, plan C dan sebagainya. Jadi kita ya balik lagi kita harus bisa belajar, belajar lagi. Ini kan kalau udah masuk itu kan ranahnya ranah hukum. Ya, itu mesti sharing dengan bagaimana apa namanya lembaga bantuan hukum yang memang ada isu-isu pelecehan, bagaimana proses sebagainya. Kita jangan melawan, kita jangan melawan apa namanya, ya, ibaratnya kalau mungkin setiap kampus ya punya oligarki masing-masing, ya, melawan oligarki, tapi kita nggak siapkan pelurunya itu sama saja dengan. Jadi kita mesti membuat orang selamat, ya, dan kita juga bisa smooth selamat. Bisa bisa asal kita punya ilmunya. Nah, kalau dirasa sekarang tadi sudah ada mindset kalau kalau saya bersuara saya akan ini ada kemungkinan DDO, ya kan, ada kemungkinan. Nah, antisipasinya apa, pelurunya apa gitu, sehingga mereka nggak berani untuk DDO. Atau ketika memang berdeo, saya udah ada pilihan lain nih, pilihan lain, oh ke sini dengan benefit yang lain. Nah, karena gini, jiwa aktivis itu ya di umur atau di masa teman-teman itu bagus banget, keren banget gitu, ya. Dan memang harus terus dipupuk karena itu akan menjadi karakter di dalam diri, gitu. Yang sampai berbeda dengan saya yang sudah berkeluarga, sudah tidak lagi di situ. Mungkin saya akan berpikir yang lain gitu, karena tadi banyak pada masuknya. Tapi buat uh, Pak Nelly, sekali lagi ketika kita melangkah kita harus berstrategi, jangan asal melangkah karena itu akan menentukan kita di masa kini dan di masa depan, dan apa yang kita perbuat hari ini itu akan berpengaruh kepada orang di sekitar kita. Balik lagi itu pilihan. Oke, Nelly cukup menjawab. Gimana? Udah cukup, Nelly, Kak Nelly? Terima kasih, Kak. Oke, berarti kita lanjut ya. Sama Nelly, nanti bisa diskusi lagi ya. Oke, cukup. Ada lagi? Ini ada nih Kak, satu lagi, Siti Yuliani. Silakan, Siti Yuli. Sempat bareng sama saya nih dia. Malam Kak Arifin. Malam. Sehat Kak. Udah lama nggak konsul. Ini Kak, aku mau sedikit konsul. Boleh dong. Konsul dong. Slogan baru. Ini Kak, sekarang kan aku semester 3 ya. Semester 3 dan alhamdulillah di semester 3 ini Yuli udah magang di Superki Inkubator bareng ibu kan. Ini lebih cepat dari yang lain kan magangnya. Lebih cepat dari yang lain, dari angkatan Yuli dan cutting-cutting yang dia. Nah, sekarang tuh di kampus tuh kan orang-orang kampus tahu ya. Jadi teman-teman Yuli tuh kayak enggan ngajak ngobrol atau ngajak nongkrong. Ya sekedar basa-basi itu jadi mereka tuh enggan gitu karena mereka tahu eh Yuli bilang di semester 3 ini entah itu karena apa. Jadi sekarang tuh Yuli tuh kayak ngerasa eh, kok jadi teman-teman tuh jadi pada menghindar setelah tahu Yuli udah selangkah lebih maju, selangkah lebih cepat dari
dari apa namanya, dari segi dari magang lah maksudnya. Magang kan di kampus tuh kan semester 5 atau 6 ya. Jadi semester 3 udah magang, terus banyak juga kating-kating yang nanya kok bisa gitu. Kok bisa gitu kan. Sedangkan kamu masih semester 3 nih, saya aja yang semester 5 semester 6 masih nyari-nyari gitu kan. Jadi sekarang tuh teman-teman tuh kayak eh enggan gitu, canggung gitu, kayak mau ngajak nongkrong, kayak mau ngajakin ngobrol gitu. Jadi pada pada kok teman-teman ada jadi merasa dijauhin gitu Kak di kampus tuh. Entah itu karena apa, itu gimana nih kan? Kan kadang Ya, saya juga ya, merasa kesepian gitu ya, nggak ada temennya. ya, curhat ya. Oke, nggak Iya, salah sih. curhat ini. Jadi dulu saya tuh di semester 3 saya ikut 6 organisasi dalam saat bersama. 6 organisasi. Nggak tahu susah banget organisasi, padahal capek doang gitu dulu ya. 6 organisasi. Tapi akhirnya itu mengerucut di akhir saya pilih satu atau dua organisasi yang memang terus. Karena kan akhirnya kita memilih mana aja jadi minat kita dan juga ada waktunya gitu. Karena kan harus bagi waktu kita kuliah, kemudian harus mulai mulai mencoba berwirausaha dan bekerja gitu, ya kan. Nah, satu langkah lebih maju itu nggak masalah. Mungkin awalnya akan terasa ya aneh gitu, ya. Akan terasa aneh karena eh, gini 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 kan gini, ingat gak saya udah pernah ikut udah pernah nonton film Sherina yang pertama, Sherina udah ya, kan dia bilang eh, betapa bahagianya punya banyak teman, betapa indahnya gitu kan, betapa senangnya gitu. Jadi masa kecil dia itu banyak teman tuh seneng banget gitu, ya kan? Seneng banget ya. Tapi akhirnya kalau kita nonton yang kedua, ya, udah nonton belum yang kedua? Belum. Belum. Spoiler dikit, ternyata akhirnya dia cuma punya teman itu beberapa aja gitu, yang memang sesuai dengan yang minat dan bakatnya dia yang dia jalani. Jadi akhirnya ya kita ada seleksi alam. Dulu saya tuh punya, jadi setiap organisasi ya, saya tuh punya bestie. Di organisasi A ada bestie, ada 5 orang. Yang ini 5 orang. Tapi akhirnya, ya walaupun sekarang masih ini gitu, tapi yang selalu yang saat ini berkomunikasi setiap hari itu cuma ada yang sampai saat ini 5 orang aja gitu. Ya. Jadi kalau memang sudah mulai merasa merasa dijauhi mungkin karena orang juga itu sih wajar ya ketika orang ada yang melampaui kita gitu dan sebagainya. Uh, itu jangan dijadikan um, sesuatu yang bukan aneh, itu malah bagus gitu, malah bagus berarti kita apa lingkungan kita mesti lingkungan kita itu berubah dan meningkat gitu. Ya. Jadi kalau sama teman yang itu ya udah say hello aja satu lain sebagai tetap, tapi kita juga mesti cari lagi partner yang lain. Ini dulu ketika saya merantau, jadi saya bilang, Bin, kamu jangan takut. Ketika kamu nanti merantau, kamu akan menemukan teman, sahabat yang ya yang semangatnya itu ya yang semangatnya itu sama seperti kamu. Oh iya, ketika pindah merantau, saya kan asli Garut, tapi rumah orang tua saya di Kampar. Ketika saya merantau dulu ke Solo untuk sekolah SD itu ada teman lagi, pindah ke Garut ada teman lagi, pindah ke Bandung ada teman lagi, ke Jakarta ada teman lagi. Jadi ya sekarang bukan bicaranya numbers, banyak-banyakan teman bukan, tapi bagaimana teman yang berkualitas yang bisa meningkatkan apa namanya ya Siti secara pribadi gitu. Karena ya bukan masanya kita main-main lagi gitu. Ini masanya kita untuk bisa meniti tangga untuk meraih masa depan kita.
Begitu sih. Jadi itu bukan hal yang jangan dijadikan sesuatu yang mungkin sedih ya, tapi eh, jangan menjadi sesuatu yang ini negatif. Justru itu ya kita dia ambil hikmahnya dan ingat pasti ada teman yang lain gitu. Kita punya sahabat-sahabat yang lain yang mungkin Allah sudah siapkan. Di sini juga saya banyak nih, ya tinggal pilih aja mana. Cuma hati-hati kalau curhat sama cowok biasanya berakhir dengan, nah itu seperti saya, istri saya itu adalah sahabat saya. Jadi curhat-curhatan akhirnya malah yang tadinya kita curhat-curhatan masalah pacar masing-masing gitu kan malah jadi pacaran beneran dan malah jadi suami istri sampai sekarang. Seperti itu sih. Jadi hati-hati kalau curhat sama Ivan, dengan Jeswanto gitu. Hati-hati tuh. Atau sama Teguh Ridwan ya. Oke, siap. Makasih, Kak. Sehat Satu lagi selalu. ya, karena aku mau jump in Oke, karena udah mau jam 9 juga, kita buka satu pertanyaan lagi mungkin ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? cukup. Kalau udah cukup, nggak apa-apa. Cukup ya. Ya, Oke, saya sepertinya saya ada di grup ya di grup. Ya, silakan kalau mau komunikasi. Takutnya kadang apa namanya pemalu gitu di forum. oh Dan iya, saya termasuk orang yang seperti itu gitu. Ya, silakan. Mas Oh, ada ada tuh. yang angkat Mas. Nggak, Boleh. satu lagi nggak Terakhir apa-apa ya. ya. Oke, ini terakhir Boleh, ya. Pak. Silakan Adelta. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya izin tanya, Kak, untuk tadi kan yang kayak personal outline yang kan personal branding itu baik IG ataupun di LinkedIn tadi ya. Untuk LinkedIn ini kan sebaiknya itu kalau misal saya ingin connect nih sama ibarat kata kayak Kareni, itu baiknya kita langsung connect-nya itu langsung via chat langsung ataukah harus punya kerjasama misal dalam hal itu bertemunya secara fisik. Karena kalau biasanya kita connect itu langsung sama yang perusahaan besar itu kayak terkesan kurang sopan gitu. Atau gimana Kak cara yang baiknya? Sekian, terima kasih. Cara terbaiknya ya coba aja gitu. Karena saya berkeluarga, kalau memang benar-benar dengan TNI ya capek aja. Karena kan gini, link itu untuk mencari untuk profil kita mencari pekerjaan. Terus terang saya belum update diri. Karena apa? Karena kerjaan saya ini ya, ini CV saya itu jarang keluar gitu. Karena pekerjaan saya ini cukup eh, apa ya? Hmm, ibaratnya itu banyak rahasia gitu. Ya. Jadi saat ini saya megang dua tokoh ya, Pak Sandi dan juga Pak Rosan. Pak Rosan itu wakil menteri BUMN yang baru baru dilantik kemarin jadi dubes Amerika. Jadi saya tidak bisa membuka membuka ini kepada publik karena pekerjaan saya itu menuntut kerahasiaan. Jadi ya karena saya sudah terbiasa nggak tahu ya kenapa banyak ada beberapa teman yang kalau cerita hal-hal yang sensitif itu ke saya dan mereka tuh kayak percaya dia ngomong ngalur ngidul gitu. Karena apa? Karena saya nggak pernah bocor gitu. Apa yang dia omong seburuk-buruk apapun saya nggak akan pernah bicara ke orang lain gitu. Mungkin sejelek apapun ya, karena itu saya bisa menjaga rahasia. Mungkin ada orang lain yang memang handal menjadi pembicara sebagai. Tapi kalau saya tuh memang karena basicnya introvert, kemudian sukanya di belakang layar dan sebagainya. Jadi saya jarang menampakkan diri. Nah ini mungkin ada teman-teman di sini juga yang punya satu frekuensi dengan saya, ya, yang nggak tapi pengen tampil tapi ya masih setengah-setengah gitu, ya setengah-setengah karena mungkin kepribadian, ya, ya maksudnya lebih senang di belakang layar nggak masalah bro, nggak mesti seorang itu selalu di depan. Gitu. Bisa jadi kamu itu menjadi sukses karena di belakang. Makanya kan ada namanya backstage gitu. Backstage. Dia yang ngurusin semuanya gitu. Ngurusin backstage sehingga acaranya bisa
bisa berjalan dengan baik. Dulu saya sempat berdoa begini, ya Allah jadikanlah saya menjadi bagian kepingan kecil di antara sesuatu yang besar. Dan itu sukses, alhamdulillah gitu. Maksudnya, ya saya sudah melampaui itu dan sedang merasakan itu. Tapi saya punya doa lagi, oh saya sekarang karena ini ruang tumbuh, saya juga bertumbuh dong. Doa saya, mindset saya gitu. Oh, saya ingin bisa lebih banyak lagi bermanfaat bagi orang lain. Dengan apa? Membuka lapangan kerja lebih luas. Karena apa? Doa ibu saya gini, tapi kamu mudah-mudahan jadi orang sukses yang bisa banyak membantu orang lain, memperkerjakan saudara atau teman. Saya juga nggak menyangka ini mengalir begitu saja. Yang tadi saya seorang karyawan, berangkat jam 8 atau jam 5, kemudian nantikan hari Sabtu dan Minggu untuk sekedar liburan dan sebagainya. Saya juga nggak menyangka saya akhirnya punya sesuatu, punya usaha yang bisa mempekerjakan orang lain dengan ayam. Ya itu sih, maksudnya balik lagi, LinkedIn itu untuk profil kita mencari pekerjaan, jadi nggak masalah kalau memang mau terhubung lewat Japri asalkan itu bahasanya sopan. Terus terang apa adanya aja, pasti orang bilang. Itu sih kita semoga menjawab. Oke, gimana udah terjawab Adelta? Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nanya. Terima kasih juga kepada Mas Arifin selaku narasumber kita. Aku mau punya pantun terakhir ya sebelum ini. Oke, silakan Mas. Ya. Pergi ke bioskop nostalgia nonton film Seven. Cakep. Cakep. Film yang sukses bikin kita semuanya baper. Cakep. Sangat senang bisa sharing di hadapan teman-teman SDA. Kader terbaik bangsa yang akan menjadi super leader. Yeay. Oke, Masya Allah, luar biasa. Makasih banyak Mas Arifin. Nah, mungkin bisa ya. Karena ini ada yang baru juga nih Mas, belum pernah ketemu gitu. Nanti mungkin siapa tahu nanti di kesempatan berikutnya bisa ketemu langsung sama Mas Arifin. Oke, untuk itu sebelum meninggalkan room, kita boleh foto bersama dulu ya Mas ya. Boleh dong. Oke. Apa namanya tadi hadiahnya buat si Dambira 100.000 dan tadi ya 3 orang penanya dapat GoPay juga 25.000 masing-masing. Oke, Masya Allah. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh ya. Oke, teman-teman. Silakan. Di aku ya. Oke. Oke, semuanya. Ini oke. Siapa mau ini? Kak Jafar atau Yuli? Yuli bisa. Oke. Oke, dihitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, thank you. Ya, boleh Kak Arifin. Jangan lupa kita saling follow di sosial media kalau ada apa-apa kabarin. Thank you ya. Siap. Aku izin, Dev. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, gimana? Seru gak? Coba di kolom chat, ramein dulu. Seru, oke. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Kita udah berakhir ya untuk sesi pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya, udah mau menyempatkan hadir. Jangan lupa kita masih ada beberapa sesi lagi ya. Jadi ruang tumbuh ini masih ada sampai Desember. Ya, insya Allah ilmu yang akan disampaikan pun bermanfaat semuanya. Dan teman-teman bebas gitu ya di sini untuk membangun jejaring gitu kan. Di sini ada kakak saya juga, boleh mau nanya apapun. Dan di sini juga udah pada keren-keren nih kalau teman-teman tahu ya. Gitu. Apalagi ada yang baru juga nih saya baca. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin untuk malam hari ini aku Jaswanto selaku host.
pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di ruang tunggu berikutnya. Ya, aku cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan sampai jumpa teman-teman. Dah.